Masa iya IKN hanya dirasakan oleh ASN tidak oleh masyarakat begitu ya? Karena sebenarnya melihat pembangunan dasar basicnya ya, IKN ini kan dari APBN, dari anggaran di mana ini uang rakyat juga seharusnya dirasakan juga oleh masyarakat. Kita akan mendalami mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya ada sudah Muhammad Abror, juru bicara Anies Mohaimin. Selamat pagi Mas Abror. Pagi, Mas. Kemudian juga ada Mas Michael Victor Siadipar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Michael. Pagi. Tak lain tak bukan, sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta. Selamat pagi Pak Trubus, sehat ya Pak. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Mas Valdo Maldini, politisi PSI yang juga staf khusus Mensesnek. Selamat pagi Mas Valdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama saya mau ke Mas Abror dulu. Ini kritikan dari Anies ini nampaknya nggak sekali dua kali untuk IKN. Yang pertama dikatakan ini nanti akan menimbulkan ketimpangan. Yang kedua dikatakan ini hanya dirasakan oleh ASN saja. Kenapa? Kenapa melihat ini kan sebenarnya produk undang-undang. Mau nggak mau nanti juga kalau Anies terpilih harus dijalankan dong. Ya, betul sekali. Yang pertama adalah ini produk undang-undang yang sudah selesai legislasinya. Tapi kemudian kontroversinya kan belum selesai. Ya, misalnya tentang yang disinggung Pak Anies belakangan adalah tentang bagaimana distribusi dari anggaran ini justru lebih banyak dinikmati oleh ASN. Ya, misalnya kita lihat bahwa dari realisasi hari ini itu yang dibangun adalah soal infrastruktur yang sifatnya support dari ASN yang ada, misalnya perumahan buat menteri dan juga staf-stafnya, itu satu. Nah, kemudian adalah dulu IKN dikatakan sebagai salah satu agenda untuk melakukan pemerataan. Tapi lagi-lagi kalau dikaji lebih dalam dan banyak sekali kajian yang bertebaran, ini kan menjadi sebuah hal yang belum selesai dan problematik gitu. Jadi itulah statement dari Pak Anies, dari Gus Muhaimin bahwa ini penting untuk dikaji ulang. Nah, poin pentingnya adalah dikaji ulang. Dikaji ulang soal pemerataannya, bagaimana pola pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara baik, secara rapi, dan ini ya atas dasar apa pihak Anies Baswedan menyatakan bahwa ini hanya dirasakan oleh ASN saja. Dalam arti kan nantinya juga ada pemerataan, ada perekonomian yang dibangun di sana. Ini baru tahap awal saja. Ya, misalnya gini, Bang, Mbak. Tahun 2017 Kementerian Perhubungan itu sempat melaksanakan kajian tentang kereta Trans Kalimantan dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Selatan. Itu anggarannya kurang lebih hanya 20 triliun. Hari ini tahun 2023 itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan menganggarkan 20 triliun untuk membangun satu area saja. Jadi bandingkan bagaimana ketemu logika pemerataannya, yang satu membangun kurang lebih 2.400 kilometer transportasi publik gitu yang hari ini belum ada di Kalimantan, dibandingkan hanya membangun satu area yang saat ini belum bisa dirasakan oleh banyak orang, yang kajiannya mungkin belum selesai. Nah, lagi-lagi kembali lagi Timnas Amin melalui banyak statement dan juga Pak Amin dan Pak Anies dan Gus Muhaimin menyatakan ini perlu dikaji ulang. Oke, statementnya di situ perlu dikaji ulang, dan tadi dibandingkan dengan proyek dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Selatan soal transportasi publik. Saya langsung minta tanggapan dari Bang Valdo. Bang Valdo. Ya, makasih Mbak. Jadi sebenarnya kan IKN itu juga memberikan dampak positif kepada kota-kota di sekitar. Karena di sana ada Balikpapan, ada Samarinda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu, bahwa memang visinya itu locally integrated gitu loh. Jadi terintegrasi secara domestik, ya bahwa itu kita maknai sebagai super hub ekonomi, mengubah wajah perekonomian Indonesia lebih inklusif, melalui strategi 3 kota, IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Nah, jadi kan memang kalau seandainya kita, inilah Pak Anies kadang-kadang sering banget melihat itu secuplik-secuplik gitu loh. Bagus sih kalau di pidato gitu loh. Tapi kan saya yakin lah Pak Anies pasti mengerti nih bahwa beliau mengerti bahwa membangun IKN ya pasti membangun fasilitas publiknya dulu gitu. Saya percaya sekali Pak Anies ini pasti tidak sangat Jawa sentris juga gitu. Ya, tapi mungkin karena kepentingan kampanye kali ya. Jadi ya mungkin ya itulah narasi yang sedang dicoba dikeluarkan oleh Bapak Anies Baswedan. Karena apabila kita melihat narasi beliau sebelumnya soal pemerataan antara pusat dan daerah, ini berbanding terbalik sama apa yang beliau coba utarakan terkait IKN ini. Tapi saya mengerti sekali, dan kritikannya ya wajar gitu. Kalau seandainya yang dilihat hari ini begitu, ya jangan sampai nanti
ketika jadi IKN-nya lanjut lagi gitu. Kayak cerita-cerita dulu reklamasi dihentikan tapi tetap dilanjutkan karena Pulau G-nya sudah diketok nih gitu. Ya sayang sih masyarakat dibumbui, apalagi kalau seandainya kita melihat bagaimana beberapa statement enak di Jakarta pindah ke hutan, nggak gitu sih maksud saya yakin nggak gitu maksudnya, tapi mari kita lihat Indonesia ini secara lebih luas, bahwa ini tidak hanya Jawa sentris tapi juga Indonesia sentris, dan perlu dicatat ini UU-nya sudah ada, PKB, Nasdem juga oke di situ yang berada di koalisi Amin gitu. Kalau PKS saya sudah maklum, saya respect. Kalau PKS mah yang layak mengkritik IKN mungkin cuma PKS saya kira. Ya, dan memang begitu game PKS dari dulu gitu. Semoga PKS konsisten jadi oposisi, saya doakan gitu. Jadi tapi ya lagi-lagi ya. Itu kira-kira gitu dulu, Mas. Oke, Bang. Saya balik lagi dulu ke Mas Abror. Soal itu produk undang-undang gitu ya, tetap harus dijalankan. Nasdem dan juga PKB ada pada saat itu. Yang kedua ya jangan sampai kayak tadi reklamasi gitu. Reklamasi dibilang stop, tapi tetap jalan karena memang udah jalan gitu. Nah, apakah posisinya juga begini sama saat ini? Ya, pertama makasih Bang Faldo mengingatkan bagaimana reklamasi dikelola secara baik waktu itu oleh Pak Anies di Jakarta, dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang punya integritas, yang memegang janjinya. Janji kampanyenya adalah tentang bagaimana reklamasi harus dihentikan. Karena apa? Karena ada kajiannya. Ada kajian yang menyatakan bahwa reklamasi memiliki potensi kerusakan. Nah, ini kan pola yang sama terjadi di IKN juga, bahwa banyak kajian, kita carilah kajian akademik dari Indonesia pun juga luar negeri menyatakan bahwa ada masalah yang mungkin secara serius gitu, secara lingkungan. Bahkan misalnya BPK dalam laporannya gitu di semester kedua 2022 itu menyatakan ada 3 hal yang menjadi persoalan pemindahan IKN. Ya, itu kan juga sebuah kajian akademik dan itu produk pemerintah gitu loh. Kok nggak mau dikaji ulang pertama. Terus yang kedua adalah ya itulah pentingnya pengkajian ulang. Ketika memang ditemukan ada hal yang kurang baik, maka dikoreksi. Dikaji ulang bukan berarti tidak dilanjutkan berarti ya? Ya, itu dia poinnya. Dikaji ulang kalau misalnya mau ada hal baik, ya kemudian dievaluasi bersama, dilanjutkan misalnya, tapi kemudian perlu ada penambahan narasi tentang kesetaraan, tentang pemerataan. Ini kan sebuah hal yang lumrah. Poin saya adalah dalam sebuah pembuatan kebijakan publik modern, pembahasan ulang secara terbuka, itu hal yang sangat normal. Oke, berarti posisinya dikaji ulang ya. Nanti kalau dibandingkan dengan reklamasi, saya habis break ini saya mau ke Bang Michael. Bang Michael juga di DPR, di waktu itu sudah paham gitu ya. Saat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.